Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Junus Eka Cornelis Nas, NIM 190040123, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik semester 5 dengan konsentrasi Politik Indonesia. Ini merupakan video ujian tengah semester dengan mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengajar Bapak Ahmad Syafruddin MA. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dengan kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang ada dan dilakukan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta atau Tuhan. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawentahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang sama meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Di kalangan para ahli hukum, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, teori hukum kodrati. Pemikiran yang melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugerahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh negara. Tokoh yang paling dianggap berjasa yang meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan J.J. Rousseau. Teori hukum kodrati melihat hak asasi manusia lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir, sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti, apalagi dihilangkan, dengan apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, atau orientasi seksual mereka. B. Atau yang kedua, teori positivisme atau utilitarian. Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan revolusi Prancis, yang mempropagandakan gerakan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampurkan antara apa yang ada atau is dan apa yang seharusnya atau ought. Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya atau ought adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara objektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Bagi Bentham, hukum kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah. Karena hak barulah ada apabila ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.
Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan suatu hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. C. Atau yang ketiga, teori keadilan. Teori keadilan lahir dari kritik terhadap positivisme. Tokoh yang mengembangkan teori ini adalah John Rawls dan Roland Dworkin. Roland Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban oleh negara. Tentunya nilai-nilai moral kekuasaan atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia, kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep sosial, yang mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan atau fairness dan kesamaan. Dalam pandangan Rawls, tiap orang memiliki hak yang didasarkan pada konsep keadilan yang tidak bisa ditawar-menawar, pun hal tersebut terkait dengan isu kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketiga teori di atas memiliki persamaan dalam hal pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada pandangan mengenai asal-muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut. Namun, tidak pula gagasan ini dinilai benar. Titik perkembangan paling penting dalam perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia ialah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights. Selain sebagai tonggak sejarah pergulatan bangsa-bangsa dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia, konsepsi hak asasi manusia yang dituliskan dalam deklarasi tersebut mencerminkan pemikiran modern mengenai hakikat keadilan. Dunia pada akhirnya tidak dapat berpaling dari gagasan hak asasi manusia, terutama di akhir Perang Dunia II, ketika potret kemanusiaan secara vulgar tercabik-cabik, mulai dari agresi militer, kolonialisme, dan tragedi kemanusiaan Holocaust oleh Nazi di Jerman. Dunia tersadar bahwa kekejaman terhadap kemanusiaan tidak perlu terjadi lagi dan tidak boleh terulang lagi seperti halnya di beberapa negara lain. Indonesia mendefinisikan hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat secara inheren pada manusia. Hak asasi manusia tidak mengenal pembedaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau lainnya. Jaminan atas pemenuhan hak asasi manusia membutuhkan klausul hukum. Oleh karenanya, hak asasi manusia diletakkan di seluruh peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Kesemuanya itu termasuk menjadi bagian dari hukum hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia di dunia internasional dan Indonesia. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum dan memiliki tujuan yang sah serta diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada abad pencerahan
yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah dirumuskannya pernyataan umum tentang hak asasi manusia di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa atau Pengadilan Hak Asasi Manusia antar Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya atau ICESCR sendiri telah diratifikasikan oleh hampir semua negara di dunia pada saat ini. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta tahun 1. Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan keadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. 2. Revolusi Amerika 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Ini merupakan hasil dari revolusi tersebut. 3. Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XV, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droits de Femme et du Citoyen atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Hak Warga Negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal penting: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan equality, dan persaudaraan atau fraternite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia atau HAM ini makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan tersebut meliputi: A. Kebebasan untuk beragama, freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. C. Kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. D. Kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Perkembangan HAM di Indonesia. 1. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945.
Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasional Budi Utomo 1908, Serikat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau pada saat itu penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan akan hal ini. 2. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. 3. Periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM ini di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis, serta kontrol parlemen atas eksekutif. Yang keempat, periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau guided democracy tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer. Yang kelima, periode 1966 sampai 1999. Pada mulanya, Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an, setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS. Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik. Sedangkan itu bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia, yakni gotong royong dan kekeluargaan. 6. Periode pasca Orde Baru tahun 1999. Ini adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM, yang kala itu dipimpin oleh Bapak B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Bapak Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengenai perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan. Hak asasi manusia di dunia internasional sedang mengalami penurunan atau kemunduran. Banyak negara-negara yang sedang mengalami kekacauan, terutama tentang penegakan HAM. Banyaknya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh massa. Hak asasi manusia juga sedang mengalami kemunduran. Tetapi HAM di Indonesia mengalami kemunduran bukan semata-mata karena faktor masyarakat Indonesia yang kurang menghargai satu sama lain dan bersifat egois atas haknya sendiri, sehingga menimbulkan tak terpenuhinya hak orang lain. Tetapi karena adanya beberapa faktor mengenai Indonesia mengalami kemunduran dalam urusan HAM, yaitu contohnya 1. Kemunduran pada demokratis di Indonesia, mulai dari politik, kebencian yang mengatasnamakan agama dan nasionalisme. 2. Pemerintah yang terkesan anti kritik yang memperburuk HAM di Indonesia. Dan yang ketiga, polisi dan militer masih menggunakan wewenangnya secara berlebihan. Demikianlah penjelasan mengenai HAM
yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kiranya video ini berguna bagi kita semua yang menonton dan juga bagi perkembangan ilmu sosial politik ke depannya. Terima kasih.